أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والقريب من عرب ومن عجم. يا رب بالصلاة بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا أمير الفلاحة أمر في قليلا منه ولا Selanjutnya, marilah kita kembali membahas tentang ilmu syariat, ilmu fikih yang sudah sampai kepada pembahasan sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat itu ada kalanya sunnah sebelum sholat, sunnah saat sholat, dan sunnah setelah sholat. Tetapi marilah kita ketahui terlebih dahulu bahwa kaidah ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua, ya. Bahkan ada dua pendapat. Masing-masing pendapat ini ada dua kesimpulan. Saya ulang bahwa ibadah yang diterima itu ada dua pendapat dan ada dua kesimpulan. Pendapat yang pertama mengatakan syarat utamanya ibadah
Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa diterima ibadahnya. Ada tuntunan dari Nabi tidak ikhlas, tidak diterima. Ikhlas tapi tidak sesuai syariat juga tidak diterima. Nah itu yang pertama. Yang kedua sama yang pertamanya adalah ikhlas. Yang keduanya tidak harus ada tuntunan dari Nabi, yang penting tidak ada larangan menurut syariat agama. Nah, Bapak yang mana nih? Yang pertama, yang kedua. Kalau yang pertama harus selalu ada contohnya dari Nabi. Harus ada. Nah yang kedua tidak mesti harus ada, yang penting tidak ada larangan dari Nabi. Kira-kira Bapak yang mana? Yang kedua. NU banget itu namanya. NU banget. Nah, bagi yang pertama, Bapak dan Saudara, yang pertama ini selalu tetap. Habis sholat, misalnya kita kan pembahasannya sunnah sholat, sunnah setelah sholat. Habis sholat, lihat di hadis Nabi setelah sholat ngapain? Oh ternyata balik kanan. Ya bukan hadap kanan, balik kanan. Balik kanan itu berarti posisi imam menghadap ke arah jamaah. Habis itu udah diem, pikir masing-masing. Terus doa masing-masing. Habis itu sholat ba'di ya, kalau ada sholat ba'di. Terus ya udah pulang. Ya gitu kan ya. Yo, yang ditemukan mereka begitu. Itu bagi kelompok pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ada nggak larangannya salaman setelah sholat? Cari-cari nggak ada. Salah berarti karirnya. Ada nggak baca zikir yang tidak Nabi baca setelah sholat, selesai sholat? Ada nggak larangannya? Oh nggak ada. Berarti kalau begitu baca apa saja boleh? Boleh. Kan gitu ya. Itu yang ulama yang kedua nih Pak. Nah, maksud saya begini Pak. Pengetahuan ini penting kita ketahui agar kita itu tidak mudah menyalahkan baik kelompok pertama kepada kelompok kedua atau sebaliknya. Karena yang sering terjadi itu karena kurangnya pengetahuan maka saling menyalahkan. Anda larang-larang kami salaman, kenapa Anda buka HP setelah sholat? Tidak, kan sama aja ujung-ujungnya. Dia melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya dari tidak sadar itu. Salaman nggak boleh, tapi habis sholat buka HP. Ada nggak buka HP setelah sholat? Harusnya begitu harus. Tapi ya nggak usah. Kecuali mereka menyerang, nah baru kita jawab. Saya kemarin khutbah Jumat hampir nadanya keras. Khutbah Jumat karena apa? Karena jamaahnya hampir nggak ada. Ceritanya hampir nggak ada karena sekolah, tapi salah satu guru itu apa disebutnya ingin Jumat tetap diadakan walaupun tidak ada 40 gitu. Ceritanya begitu. Ya udah silakan, saya tungguin kan. Kalau saya nggak ada 40 saya keluar gitu. Kalau ada 40 ternyata dipaksain ada ada tuh. Nah disitulah kemudian saya khutbah. Isi khutbahnya gitu diantaranya kita harus waspada dengan propaganda yang mengatakan sah tidak sah, kemudian atas dasar tidak ikut ulama, terutama yang kedua ini tidak ikut ulama, selalu membenturkan ulama dengan Nabi pintar mana. Ikut ulama apa ikut Al-Quran? Itu Pak kalimatnya yang sering dipropagandakan ini, dan kita bingung menjawabnya. Coba sekarang saya terus terang mau bertanya pada Bapak nih, jawabannya apa? Bukan apa disebutnya, bukan marah, bukan, cuma ingin mendengar saja. Ikut ulama apa ikut Al-Quran Pak? Ayo, ikut ulama apa ikut Al-Quran? Susah kan jawabnya kan?
Nabi dengan Imam Syafi'i pinter mana? Nah, itu pertanyaan gak benar, itu pertanyaan konyol itu. Dibentur-benturkan yang seperti itu, dan kita orang awam tidak habis pikir dan tidak mau lama-lama berpikir. Kalau dibenturkan seperti itu, jawabannya pasti ikut Al-Quran, Nabi dan ulama pasti, Nabi dan Imam Syafi'i pasti pintar Nabi. Kan begitu jawabannya. Gak mungkin pintar Imam Syafi'i, gak mungkin ikut ulama meninggalkan Al-Quran. Pertanyaan ini pertanyaan konyol dan sengaja menjauhkan kita dari ulama, sengaja kita digiring opini untuk ikut Nabi, Al-Quran, hadis, meninggalkan pendapat-pendapat ulama. Bahaya ini Pak. Pertanyaannya pertanyaan seakan-akan benar tapi berbahaya, terutama anak-anak muda. Apa contohnya? Contohnya begini, coba kita perhatikan contohnya. Nabi itu dalam sabdanya mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Tidak ada keterangan dari Nabi bahwa Nabi membagi bid'ah. Tidak ada. Tapi Imam Syafi'i membagi bid'ah sampai pada 5, Pak. Mandubah, makruhah, wajibah, dan lain-lain. Sampai membagi 5 bid'ah. Itu Imam Syafi'i, Pak. Lalu Anda katakan, kata dia, Anda katakan ikut Syafi'i, pintar Syafi'i, meninggalkan Nabi. Itu Anda berarti telah merendahkan Nabi. Kan begitu Pak? Iya juga ya. Kalau begitu, kita ikut Nabi aja. Nabi gak pernah membagi bid'ah, mau dibagi-bagi bid'ah. Itu begitu kan artinya pemahamannya, digiring ke sana. Padahal sebetulnya kalau mau jujur begini, Anda ini membenturkan Nabi dengan, sebetulnya bukan Imam Syafi'i yang dibenturkan dengan Nabi harusnya. Imam Anda, pendapat Anda yang harus dibenturkan dengan pendapat Syafi'i. Apakah maksud Nabi demikian? Itu persepsi Anda. Persepsi Imam Syafi'i ternyata tidak demikian. Harusnya kan begitu. Berarti yang harus dibenturkan adalah pendapat Anda dengan pendapat Imam Syafi'i. Jangan pendapat Nabi dengan pendapat Syafi'i. Itu salah. Pertanyaan Anda yang salah, bukan pendapat kami. Harusnya yang dibenturkan itu pendapat Anda. Katakanlah menurut Ibnu Taimiyah, harusnya Ibnu Taimiyah yang dibenturkan dengan Imam Syafi'i, jangan Nabi dengan Imam Syafi'i. Gitu. Ikut Al-Quran apa ikut ulama? Ikut hadis apa ikut ulama? Aduh, susah jawabnya juga nih. Takut salah gitu ya. Bapak jawabnya ada yang ikut Al-Quran, ikut ulama. Yang paham Al-Quran siapa? Ulama Pak, yang paham Al-Quran. Terutama ulama yang hidup di abad kurun pertama, kurun kedua, dan kurun ketiga. Karena Nabi menjamin 3 ulama yang hidup di kurun ini dalam kebaikan. Kata beliau, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah di masa. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang sesudahku dan orang-orang sesudahku. Artinya generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'in. Inilah orang-orang terbaik menurut Nabi. Artinya kalau ulama yang hidup di masa itu dengan ulama yang hidup di masa ini, berarti yang terbaik adalah ulama yang hidup di masa itu. Kan begitu ya? Ulama yang hidup di masa itu adalah diantaranya yang paling populer ulama 4 ini, yang paling populer ya. Masih banyak ulama lainnya. Yang paling populer 4 ulama ini: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, ini dibenturkan dengan Nabi, berarti Anda kalau salah keliru cara pandangnya. Ya. Mereka lah yang paham dengan Al-Quran, mereka lah yang paham dengan hadis. Jadi kalau mengikuti mereka sebetulnya adalah mengikuti Al-Quran dan mengikuti hadis, Pak. Gitu. Kalau kita mengikuti Al-Quran tanpa mengikuti mereka, akan salah. Saya jamin pasti salah. Apa dalam hal ibadah? Apalagi dalam hal ibadah maksudnya. Dalam hal pandangan saja sudah salah. Misal saja.
Bapak mau pergi haji, ayo bawa Al-Quran, bawa hadis, berangkatlah tanpa melalui pembimbing. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Bapak sholat aja pakai teori ulama. Bapak sholat kita ini ikut teori siapa? Al-Quran, hadis, apa ulama? Ulama apa? Saya tanya nih yang berkata seperti itu. Baik, Anda tadi sholat ikut teori Nabi? Iyalah. Masa bukan teori? Ya baik. Tadi takbiratul ihram Anda bagaimana cara? Begini, coba baca hadis. Lama, nggak tahu hadisnya Pak. Ya, saya nggak hafal gitu ya. Terus Fatihah, setelah itu baca Fatihah, setelah itu ruku Anda bagaimana? Coba bacakan hadisnya. Nggak tahu juga, berarti Anda bukan ikut hadis kalau itu Fatihah apa hadisnya? Harusnya seperti itu Pak. Jadi jangan nunggu kita ditanya, balik kita bertanya saja biar terbuka gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu penting kita ketahui ya, menjadi keyakinan kita bahwa apa yang sudah kita amalkan sesungguhnya sudah berada di jalan yang benar. Kadang, tapi kalau dikorek-korek itu kita juga akan menjadi ragu, apalagi anak-anak muda yang jarang taklim, tidak pernah punya guru di kampungnya, tidak pernah mengikuti apa yang disampaikan ulama kepada mereka. Nah, itu mengenai pegangan yang harus kita jadikan pegangan yang kuat untuk standar ibadah kita ya. Jadi saya buatkan kembali bahwa ikut ulama benar masih benar, asalkan ulamanya yang dijamin oleh Nabi ya. Artinya apabila ada perbedaan ulama, kholaf dan salaf ikut salaf. Apabila ada perbedaan ulama antara yang hidup di kurun 1, 2, 3 dengan ulama sekarang, ikut mereka. Asalkan ulama itu yang jadi jaminan oleh Nabi. Apabila dibenturkan antara Nabi dengan ulama dengan mereka, itu adalah persepsi yang salah membenturkan yang salah. Sebetulnya yang dibenturkan harusnya pendapat dia dengan pendapat Imam Syafi'i atau ulama itu. Ya, gitu. Kembali ke masalah pembahasan sekarang, bahwa kita akan membahas satu topik, yaitu berdoa setelah sholat. Karena salah satu kesunahan setelah sholat diantaranya adalah berzikir, ya, yang sudah dibahas pada pekan lalu. Lalu sekarang adalah berdoa setelah sholat. Di dalam surat As-Sajdah ayat 15 sampai 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun." Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman pada ayat-ayat Kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan kepadanya, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Lalu langsung mereka menjauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepadanya, ya, kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Kami karuniakan kepada mereka. Ini dalil satu, yang pertama, bahwa doa itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita dengar dalil yang singkat itu adalah mana? Lupa saya. Yang ini yang berdoa padaku. Nah, ud'uni astajib lakum, itu mampu baca itu lupa. Ud'uni astajib lakum, itu yang paling singkat ya dalilnya ya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi doa itu perintah Pak. Berdoa itu diperintah maksudnya. Jadi kalau berdoa itu tidak diperintah, maka tidak akan menjadi sebuah ibadah. Ya. Nah, bahkan Allah akan benci kepada kita bila kita tidak mau berdoa.
Nabi bersabda, "Malam Allah subhanahu wa ta'ala." Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan membencinya. Bahkan Nabi itu dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah, sadar putus ya Allah, kurang garam ya Allah. Itu menunjukkan bahwa orang yang paling disukai Allah adalah orang yang paling banyak memohon kepadanya. Berbeda dengan kita, Pak. Kalau kita orang semakin banyak minta, kita benci. Ya, iya. Hari pertama datang, Pak, tolongin kami, Pak. Belum sarapan pagi kita. 2 hari lagi datang lagi. Iya. Minta tolong lagi, Pak. Ya lagi, ya Bapak bantu lagi. Coba 3 kali saja Bapak sudah bosan, ya enggak? Enggak ada yang lain gitu, saya mulu kan begitu. Nah itu sifat kita udah manusiawi seperti itu ya. Belum lagi kalau jalan kemana ya, nggak mau sama orang-orang yang pelit, kan nggak punya uang, nggak mau jawab tapi pelit. Lagi-lagi yang keluarin ongkos dia bapak ya, kalau diperlakukan seperti itu ya pasti bosan juga Pak. Nah itulah sifat kita. Tapi Allah tidak. Allah itu sangat suka, sangat cinta kepada hambanya yang sering memohon kepadanya. Ya, bahkan Pak, kita tidak boleh berburuk sangka atas doa kita yang kita rasa tidak dikabulkan. Karena Allah berjanjikan tadi untuk ini astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan doamu. Berarti kalau begitu doa itu pasti dikabul Pak. Iya, pasti dikabul doa itu. Hanya saja cara dan waktu pengabulannya itulah yang Allah rahasiakan. Tidak semua kita paham. Ya. Nah, ada hadis yang sangat panjang Pak, mengenai bagaimana sikap kita ketika berdoa, apakah diterima, dikabul atau tidak. Sikap kita ini bagaimana? Apakah boleh kita berpersepsi, berpandangan bahwa doa itu tidak dikabul? Nah, ini ada sebuah hadis yang sangat panjang diriwayatkan oleh Imam Hakim ya, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yad'ullaha bil mu'minin, yad'ullaha bil mu'mini yaumal qiyamah." Nanti kata Nabi, Allah akan panggil orang mukmin di hari kiamat, di alam mahsyar maksudnya, hatta yuqifahu baina yadayhi, sehingga didudukkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, lalu Allah berfirman begini, "Abdi," kata Allah, "hambaku, inni amartu an tad'uni wa wa'adtuka an astajiba lak." Hambaku, aku pernah wajibkan kamu berdoa, aku pernah perintahkan kamu berdoa kepadaku, iya kan? Iya wahai Tuhanku. Lalu aku janjikan bahwa doamu akan dikabul, benar kan? Iya wahai Tuhanku, kata hamba ini. Nggak tahu siapa kita atau siapa yang akan ditanya Allah nanti. Wa hal kunta tad'uni, lalu kata Allah, maka apakah kamu juga berdoa kepadaku? Lalu fayaqulu na'am, aku juga berdoa kepadamu ya Allah. Lalu aku menjawab, lalu hamba itu menjawab iya. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, "Amma innaka lam tad'uni bi da'watin illa istajabtu lak." Apakah bukankah sesungguhnya aku lam tad'uni, tidak menjawab, sebentar, amma innaka lam tad'uni bi da'watin illa istajabtu lak. Sesungguhnya kamu, kata-kata Allah, lam tad'uni, tidak berdoa kepadaku bi da'watin illa istajabtu, dengan satu doa melainkan aku menjawabnya. Begitu. Alaysa da'amtani yawma kadza wa kadza li qaumin nazala bika an farija anka wa faraztu an. Bukankah kamu juga berdoa pada suatu hari
di mana kamu sedang sumpek, lalu aku bukakan kesumpekanmu, ya, lalu kamu tidak sumpek lagi, wa yaqul na'am ya Rabb. Lalu hamba itu waktu itu berkata, wahai benar ya Tuhan, katanya. Wa yaqulu inni ajjaltuha laka fid dunya wa da'awtani yauma kadza wa kadza li qawmin nazala bika an farja anka falam tara farja. Saat itu kata Allah, aku dahulukan, aku segerakan, aku langsung kabulkan doamu, ya, aku kemudian hilangkan rasa ininya, apa, sumpeknya, sumpek apa bahasa Indonesia-nya? Nanti sumpek kan? Ya ada dua, ada sempit, ada macam-macam lah ya, jalan nanti. Lalu aku hilang kesusahan, bahasa Indonesia kesusahan. Lalu aku hilangkan kesusahan ini, kata Allah. Nah, kemudian singkatnya begini, ada di hamba itu saat ditanya merasa ada doa yang tidak dikabulkan gitu. Ada ya Allah, doa yang Engkau tidak kabulkan, katanya. Doa yang merasa kamu tidak dikabulkan akan aku kabulkan sekarang, kata Allah begitu. Di mana kamu merasa tidak dikabulkan akan aku kabulkan sekarang. Itulah janji. Lalu di akhir orang ini berkata, ya Allah, alangkah senangnya orang yang dulu doa tapi tidak dikabulkan saat itu dan dikabulkannya sekarang. Tuh Pak. Jadi kalau begitu, doa itu kalau kita merasa tidak dikabulkan sekarang, berarti nanti Allah akan di sana dikabulkannya. Di antaranya adalah kita saat itu butuh minum, butuh makan di alam mahsyar, dikasih minum, dikasih makan. Saat itu kita butuh keselamatan meniti siratal mustaqim. Doa itu dikabulkan di sana, diselamatkan dari titik siratal mustaqim. Saat ini kita jarang minta surga, mintanya dunia, tidak dikabulkan sekarang, ternyata untuk keselamatan kita di surga nanti. Begitu Pak cara Allah mengabulkan doa kita. Terutama sahabat Jabir waktu itu yang mendengarkan, pengen doanya tidak dikabulkan di dunia Pak. Tuh. Jadi pengennya dikabulkannya di akhirat. Bahkan Imam Ghazali mengatakan begini, kita ini saat ini bagaikan sedang bermimpi. Nanti ketika mati, begitu malaikat datang, itulah kehidupan yang sesungguhnya kita dibangunkan oleh Allah. Dan saat itulah kebutuhan-kebutuhan kita yang paling berharga ingin diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau saat ini kita minta, ya Allah lunasi hutang, ya Allah sejahterakan hidup anak istriku, ya Allah jauhkan aku dari mara bahaya. Lalu tetap aja ya hutangnya gak lunas, hidupnya gak kita temukan, begini-begini saja, penyakit datang lagi, ternyata Allah tidak dikabulkan karena Allah sayang kamu lebih butuh nanti di akhirat dengan doa-doamu itu. Ya sudah, akhirnya doa kita hanya semata untuk ibadah. Begitu Pak. Tingkatan ibadah kalau di apa namanya dipandang oleh para ulama begini. Yang pertama adalah yang kita meminta, dan itu dibolehkan meminta. Yang kedua adalah ingin dekat saja, ingin ngobrol dengan Allah. Karena setiap doa itu adalah sedang apa namanya munajat pada Allah, sama dengan baca Quran, sama dengan sholat. Ya. Lalu yang ketiga hanya semata karena ibadah saja. Terserah dikabulkan atau tidak. Tapi saya yakin Allah kabulkan. Maksudnya terserah dikabulkan sekarang atau kapan, terserah Allah. Yang penting niat saya ibadah, terserah Allah dikabulkan ya. Nah ini doa yang paling baik jadi. Ya memaksa sih, memaksa ya masih boleh Pak. Allahnya senyum-senyum nggak ya kan kalau kita maksudnya Allah, saya sedang cinta sama Fatimah ya Allah. Jika memang dia ditakdirkan bukan jodoh ya Allah, ganti takdirnya ya Allah supaya takdirnya jadi jodoh. Itu namanya memaksa Pak. Ya. Boleh nggak? Ya boleh, tapi kayaknya nggak pantas amat gitu ya. Nggak pantas amat. Itu memaksa namanya.
Tapi Allah ya senang-senang aja Pak, karena itulah tingkatan kita. Pengurus NU juga banyak gitu Pak. Ini lagi pengen punya kantor, saya pernah ikut manakiban di sana. Manakiban, iya manakiban. Itu doanya, ya Allah berikan tanah pada kami, ya Allah cepat Allah. Maksa doanya. Ya nggak apa-apa. Tapi dalam pandangan ulama-ulama sufi itu doa yang kurang berharga ya. Masih bisa dimaklumi tapi kurang. Nah, itulah diantaranya keutamaan doa. Lalu doa juga sebetulnya Pak, ini ada sabda Nabi begini. Kata ulama nih, kesimpulan dari sabda ini, doa itu mampu merubah qadar katanya. Nabi bersabda, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qadar kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa albir. Dan tidak ada yang bisa menambahkan umur kecuali kebaikan, maksudnya berbuat baik. Wa innar rajula yahrumu rizqu bidzambi yudnibu. Dan sesungguhnya seorang terhalang rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Nah, jadi yang digarisbawahi di sini adalah doa bisa menolak qadar. Qadar itu apa? Qadar itu adalah ketetapan Allah yang sudah sejalan dengan apa yang terjadi pada kita. Itu qadar namanya. Kalau ketetapan Allah sebelum terjadi namanya qada. Jadi qada itu ketetapan Allah di zaman ajali, ya, sebelum kita diciptakan, tapi akan sesuai dengan nanti setelah kita diciptakan. Namanya qada. Qadar setelah kita tercipta, lalu sesuai dengan ketetapan Allah di sana, itulah qadar. Bisa dipahami nggak ya? Nah, tapi Pak, sesungguhnya qada dan qadar itu tidak ada yang bisa berubah. Tidak ada. Karena konsep memahami qada itu begini. Jadi apa yang ditulis oleh Allah di sana bukan kehendaknya, tapi yang ditulis oleh Allah di sana adalah pengetahuannya. Bedakan. Yang ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz maksudnya, kan ada sebuah tempat namanya Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu adalah papan besar yang Allah siapkan untuk menulis ketetapan makhluknya, baik itu dari kalangan manusia, jin, malaikat, bahkan sampai makhluk-makhluk Allah yang lainnya seperti pohon dan hewan. Ya, itu Allah tulis di sana. Namanya Lauh Mahfuz. Nah, ketika Allah tulis itu, ya, yang ditulis adalah pengetahuannya. Sehingga begini konsepnya, Allah maha mengetahui tentang apa yang akan terjadi pada kita. Kita lahir kapan, sunat kapan, sekolah di mana, menikah dengan siapa, punya anak atau tidak, punya anak berapa, matinya di mana, masuk surga atau neraka. Allah sudah tahu nasib kita akan seperti apa, lalu Allah tulis. Itulah yang disebut dengan qada. Bukan begini Pak. Allah akan ciptakan makhluk 1 miliar, yang 500 juta akan ditetapkan sebagai penghuni surga, yang 500 juta akan Allah tetapkan menjadi penghuni neraka. Kalau begitu namanya Allah tidak adil Pak. Adil tidak? Tidak adil lah, yang ditetapkan menjadi ahli neraka kan merasa protes apa? Nggak terima. Kenapa engkau tetapkan aku menjadi ahli neraka? Saya nggak terima. Lebih baik kau diciptakan. Kan begitu nantinya. Jadi ternyata tidak begitu. Allah menciptakan makhluknya disertai dengan kehendak-kehendaknya. Terserah kalian mau kemana. Nih, aku beri akal, aku beri hati, aku beri syahwat, aku beri nafsu, silakan jalan. Kalau jalanmu ke kanan, surga ujungnya. Kalau jalanmu ke kiri, neraka. Terserah kamu. Nah, begitu Pak. Jadi diserahkan kepada kita. Tapi Allah tahu kamu mau kemana. Oh, ternyata surga mau ke masjid ya, taklim ya, surga, kan gitu kan ya. Oh, ternyata kamu sukanya
nongkrong aja gitar-gitar, tawuran, rakah kan gitu. Jadi yang apa namanya, yang berkehendak melakukan perbuatan-perbuatan itu adalah kita, tapi Allah tahu. Lalu Allah tulis pengetahuan itu. Ternyata setelah kita tercipta sesuai kan? Lalu mana yang dirubah? Nggak ada yang dirubah. Lalu kalau ada keterangan takdir itu ada dua, takdir yang bisa berubah dan tidak bisa berubah. Itu cara pandang Anda. Ya, sebetulnya yang benar itu menurut kami adalah takdir itu ada dua. Yang pertama perubahannya kehendak Allah, yang kedua perubahannya kehendak kita. Yang benar begitu. Karena innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berubahnya. Maksudnya perubahannya diserahkan pada kaum itu. Jadi kalau mau kaya ya silahkan Anda lakukan. Apa kalau mau sekolah di fakultas, di jurusan, di universitas yang mengarah ke sana, bisnis. Kalau mau jadi pejabat ya silahkan ke sini dan seterusnya. Itu diserahkan kepada kita. Maka perubahan-perubahan itu memang benar diserahkan kepada kita. Nah, jadi takdir yang kedua itu adalah takdir yang perubahannya diserahkan kepada kita. Tapi perubahan-perubahan yang kita lakukan sudah ada catatannya, sudah ada tulisannya di sana. Maka sebetulnya tidak ada yang bisa berubah. Lalu mengenai hadis Nabi ini, la yaruddu qadar illa doa, tidak ada yang bisa merubah qadar kecuali doa. Yakni yang dimaksud adalah bahwa doa kita itu ya adalah ikhtiar kita. Ikhtiar kita, Pak. Ikhtiar kita. Jadi ikhtiar kita itu doa, apalagi tawakal, ya sholat dan lain-lain, itu ikhtiar kita. Jadi bukan hanya doa, aslinya ya sholat kita juga merubah qadar, ya silaturahim juga merubah qadar, tapi yang sesungguhnya qadar itu tadi yang saya katakan dalam tulisannya tidak berubah. Ya, yang berubah adalah perbuatan kitanya yang menuju kepada kebaikan-kebaikan yang kita sudah kehendaki. Ya. Tapi tetap Pak, kita prinsipnya doa ibadah itu yang terbaik. Setiap doa ibadah. Niatnya kalau mau berdoa niatnya ibadah. Nah, oleh karena itu ya mari kita perhatikan adab-adabnya biar doa kita itu dinilai ibadah, dan kalau dinilai ibadah itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diterima itu manakala tidak sesuai dengan aturan-aturan ibadah. Kan ibadah kan ada aturannya. Ibadah itu ada aturannya. Kalau mau sholat zuhur ya waktunya di situ ada ketetapannya, mulai terbit matahari sampai matahari melewati bayang-bayang kita. Kalau mau sholat maghrib ya nunggu terbenamnya matahari. Itu apa namanya aturannya. Jangan sebelum terbenam matahari kita sudah sholat maghrib. Jangan sebelum terbit fajar kita sholat subuh. Itu namanya keluar dari aturan syariat. Ya. Nah, termasuk diantaranya apabila kita berdoa ingin diijabah, dikabul, dan ingin termasuk doanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aturan-aturannya dan adab-adabnya. Di antaranya ya, yang pertama tadi niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mulai dengan membaca basmalah, hamdalah dan sholawat. 3 ya. Kata Nabi, idza sholal abdu falyabda bi tahmidi rabbih. Ketika hamba ingin memulai berdoa, maka mulailah dengan bertahmid pada Tuhannya, memuji pada Tuhannya. Wasana'i alaih, dan muji-mujinya. Summa yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yatba'du bimasya, kemudian berdoalah sesuai dengan yang dia kehendaki. Jadi kalau mau berdoa, mulailah dengan baca basmalah, hamdalah, lalu sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin. Itu salah satu apa namanya
bentuk hamdalah. Kan banyak hamdalah Pak, ada yang hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya itu adalah hamdalah juga. Ya. Lalu sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman boleh. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu juga sholawat. Itu buat tahiyat Ustaz. Itu sholawat yang dibaca saat tahiyat Pak. Makanya boleh dibaca saat doa juga boleh. Namanya sholawat. Ya. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana bi jamil hajat dan lain-lain. Banyak sholawat bebas. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaihi wa nuril absar boleh. Yang jelas baca sholawat. Saya pernah dapat pertanyaan, Ustaz, kata guru saya katanya gitu, kalau mau berdoa tidak membaca begini, begitu yang mana? Bacakan, dibaca sama dia. Ini guru yang bertanya Pak, guru senior lagi, dia suka ngaji sama Habib. Bacakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwal. Kalau nggak baca ini katanya nggak diterima doa. Tunjukkan keterangannya saya bilang. Gak bisa jawab. Itu yang dimaksud Pak, bukan kalimat ini, tapi yang dimaksud adalah baca sholawat. Dan sholawat tidak harus ini, gitu ya, gitu ya. Sholawat tidak harus ini, sholawat boleh yang lainnya. Jadi baca basmalah, lalu baca hamdalah, lalu baca sholawat. Jadi kalau begitu minimal begini. Kalau yang mau pendek, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Sudah selesai. Lalu doa Allahumma ighfir lana dzunubana. Kalau kita tahu kaidahnya, orang mau baca sholawatnya seperti apa nggak jadi masalah. Ya. Yang penting kaidahnya itu 3 tadi. Lalu bagi makmum kalau mau doa berjamaah mengaminkan bagi makmum sebenarnya. Tapi bagi imam yang doanya tidak kedengaran, makmum disunahkan doa sendiri. Disunahkan doa sendiri. Termasuk baca doa kunut. Jika imam doa kunutnya tidak terdengarkan, ada Pak. Madzhab Maliki itu mensunahkan doa kunut setiap sholat, tapi tidak mensunahkan mengeraskan dan mengangkat tangan. Kalau Imam Syafi'i kan keraskan dan mengangkat tangan. Di madzhab Syafi'i juga ada 2, ada yang menyunahkan angkat tangan, ada yang tidak menyunahkan angkat tangan. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak menyunahkan angkat tangan Pak. Kalau Imam Nawawi menyunahkan angkat tangan, itu dua-duanya bermadzhab Syafi'i. Jadi kalau Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani kalau doa kunut tuh ya begini aja tangannya. Allahumma hdina fi man hadai, tapi tangannya begini. Tapi kalau Imam Nawawi ya begini. Padahal dua-duanya bermadzhab Syafi'i. Nah ini yang Imam Malik nih, tidak mengangkat tangan, tidak mengeraskan suara. Jadi kalau begitu imam baca kunut, makmum juga baca masing-masing, jadi nggak ada amin di sana. Jadi setelah sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu bersama dan musyrik Allahumma hdini fi man hadait. Nah begitu masing-masing. Itu madzhab Malik. Ya. Jadi kalau imam membaca doa dengan suara keras, makmum sunahnya mengaminkan. Yang berikutnya, yang keempat, mengangkat dan menadahkan kedua tangan ke atas dengan cara merapatkan kedua telapak tangannya dan meluruskan keduanya dengan bahu, kemudian mengusap keduanya ke muka setelah selesai berdoa. Ada 2 hadis Pak. Yang pertama, karena Rasulullah SAW yarfa'u yadayhi hatta yura bayadu ibtayhi, bahwa Nabi kalau berdoa mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan kedua ketiaknya, putihnya ketiak itu kelihatan. Berarti kalau begitu Pak, karena baju Nabi kan begini, apa? Gombrong ya, lebar. Jadi kalau berdoa gini, jadi kelihatan. Kalau gini.
Yang kelihatan gimana sih Pak? Ya begini kalau dia kelihatan. Tapi kalau logam begini. Ini menurut hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Lalu menurut riwayat Imam Tirmidzi dan Hakim, kan Rasulullah SAW idza madda yadayhi fi du'a lam yaruddaha hatta yasma bihi wajha. Ya. Yang ketiganya idza da'a maka fa waja'ala mutunahu mimma yali wajha. Ketika Nabi berdoa, Nabi mengumpulkan kedua telapak tangannya di hadapan mukanya dan punggung muka ini kemudian menyalahi atau ada di balik mukanya. Jadi begini, begini. Jadi kedua telapak tangannya menghadap ke mukanya, ya, punggungnya bukan begini atau bukan begini. Kalau begini kan niat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liman kan niat nih, kurang niat. Kalau niat begini. Kalau ini terlalu apa ya? Terlalu niat. Terlalu niat. Semangat. Kalau ulama-ulama Jawa sih caranya begini, mengadakan tawadhu ya. Paling bakar begini. Nah, yang ada hadisnya begini, Pak. Ya. Jadi kedua telapak tangan itu ada di hadapan mukanya. Angkatlah dengan niat yang sungguh-sungguh berdoanya begini, angkat. Jangan di bawah. Ya sebetulnya sunnah gak wajib, tapi kalau ada kesungguhan dalam berdoa itu ditandakan dengan adanya fisik itu yang angkat tangan. Jadi kesunahan saat berdoa selain tadi membaca basmalah, hamdalah, sholawat, kemudian mengangkat kedua telapak tangan. Yang berikutnya adalah mengusapkan kedua telapak tangan ke muka sebelum menaruhnya ke tempat semula. Kalau semula tadinya begini, sebelum begini lagi, setelah saya doa mengusapkan ke muka, termasuk setelah sholat, Pak. Setelah sholat ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ada kesunahan mengusap kedua telapak tangan kita ke muka kita, karena sholat juga termasuk doa. Bahkan ada ulama yang mengamalkan, termasuk sahabat Umar ya. Kalau berdoa, kalau nangis mah ini jangan sampai terbuang sia-sia. Kalau berdoa nangis mah, ya itu air matanya berharga. Kata Nabi, air mata yang mengalir ketika takut pada Allah, itu air mata itu dapat menjadi tameng dari api neraka. Ya, jadi kalau nangis nih, kalau bisa air matanya usap-usapin dulu, biar tubuh ini tidak tersentuh api neraka. Bahkan para ulama banyak mengamalkan itu untuk anak-anaknya. Nangis, nah, air mata berharga. Begitu dapat gitu ya, seluruh tubuh anaknya digoreng gitu, biar anaknya juga selamat dari neraka. Nah, Bapak kalau bisa begitu. Nangis. Tapi nangisnya takut neraka, Pak, bukan nangis karena banyak hutang. Bukan, itu enggak ada artinya kalau itu. Nangisnya karena takut adab, takut dosa, takut neraka. Ya, kan nangis kan macam-macam, Pak. Ya, macam-macam. Ada nangis karena mau berangkat haji, terharu nangis. Itu enggak termasuk, itu air mata itu enggak termasuk. Apalagi air mata artis, Pak. Air mata gombal, kan? Mata buaya. Nah, berikutnya lagi menyederhanakan suara. Ya, nggak usah bengok-bengok, nggak usah manggil-manggil keras-keras. Ya, cukup bahas dengan nada yang sederhana, ya. Tapi juga tidak liris sekali, sederhana. Tidak terlalu keras, tidak terlalu liris. La tajhar bisolati, kata Allah dalam surat Al-Isra, wala tajhar bisolati wala tukhafid bima wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Janganlah kamu mengeraskan doamu dan jangan pula merendahkannya, dan carilah olehmu pertengahan di antara keduanya, terutama saat jadi imam. Lalu kesunahan berikutnya berdoa dengan tawadhu, merendah, ya, merasa diri ini adalah orang yang paling hina, orang yang paling butuh, orang tidak ada harganya. Karena kalau
kita merasa paling nanti doanya hanya di mulut Pak, tidak sampai ke hati. Sementara Nabi bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu dan kamu harus yakin doamu dikabul. Wa'lamu anna Allah azza wa jalla la yastajibu du'an min qalbin ghafil. Dan Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Jadi kalau kita ya doa hanya di mulut saja, itu bisa dianggap bukan berdoa. Jadi doanya dikabul, Pak, doanya dikabul. Tapi masalahnya adalah Anda ini sedang berdoa apa bukan? Gitu. Kalau berdoa ya begini caranya, kan begitu. Kalau begini caranya baru itu disebut doa. Kalau itu disebut doa berarti dikabul pasti. Kadang kita ingin merasa berdoa tapi bukan berdoa menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Jadi tetapkan dulu bahwa ini adalah sebuah doa, baru itu pasti dikabul. Lalu berikutnya lagi, kesunahan berikutnya lagi adalah jadikan doa sebagai kebutuhan sehari-hari dalam hal apa saja, ya. Apa saja kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk selalu bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hal-hal kecil tadi Pak yang dicontohkan Nabi, kurang garam ya Allah, sendal putus ya Allah, gitu. Ya Allah, ya Allah, ya. Akhirnya hanya Allah yang ada di dalam hati. Iya. Ya, barangkali ini dulu mengenai doa yang disunahkan setelah sholat. Di luar sholat atau selain setelah sholat, di tengah malam, ya, saat mau melakukan perbuatan seperti dalam perjalanan atau saat tahlilan, saat apa saja, itu juga sama adab-adabnya, ya. Tidak harus adab ini dipraktekkan hanya setelah sholat. Di luar setelah sholat pun di waktu-waktu tertentu itu juga sama adab-adabnya seperti itu. Barangkali ini dulu sebentar, apabila ada yang kurang jelas atau ada yang membingungkan silakan ditanyakan. Ya silakan. Sebetulnya doa pada prinsipnya pertama kan kemudian pada Allah. Artinya adalah permintaan dan tantangan itu ya. Umpamanya ya Allah berikan kan minta, ya Allah janganlah masuk neraka gitu ya. Ya Allah ini gitu ya. Nah, terus kedua kalinya kalau berdoa kan angkat tangan, tapi dalam prakteknya itu angkat tangan itu kan diangkat, baik kalau yang paku tangan termasuk bagaimana kira-kira. Iya. Nah, terus kaitannya dengan tadi yang diarahkan ke mata kita ya, tapi ada juga yang diarahkan ke mulut kita bunyi aja. Ini kapan di dalam dilakukan seperti itu nih kira-kira jelasan kita. Terima kasih. Baik. Yang tadi disampaikan itu adalah hukumnya sunnah. Kalau sunnah berarti kalau tidak demikian juga tidak mengapa aslinya. Cuma kalau ada keterangan dan kita mampu melakukannya, sayang kalau kita tidak mengikutinya, gitu saja. Ya, jadi sah-sah saja. Yang penting tadi syarat-syaratnya satu ikhlas, yang kedua tadi baca bismillah, lalu apa? Baca sholawat, alhamdulillah, sholawat, doa. Tidak mengangkat tangan karena kita tidak ingin dilihat orang, misalnya gitu ya. Cukup di hati saja Allah, itu nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa. Atau ketika memusatnya cukup di mulut aja, ya nggak jadi masalah juga. Ya. Cuman kalau bagi pengikut yang berpaham pengikut apa adanya di teks hadis, ya menurut mereka sayang kalau sampai tidak mengamalkannya. Berarti tidak dapat pahala itu, tidak dapat pahala musab muka, tidak dapat pahala angkat tangan, gitu. Hanya doanya ya wallahu alam yang diterima yang mana itu wallahu alam. Ya. Maksudnya diterima saat di dunia, ya. Kalau di akhirat itu kan sebagai janji Allah yang tidak dikabulkan di akhirat. Ya. Itu kita yakini bahwa semua kita pasti punya kesempatan yang sama dalam hal itu. Ya, tidak berprasangka buruk kepada orang yang
doanya tidak angkat tangan. Angkat tangan hukumnya sunnah, mengusapnya sunnah, dan baca-baca yang lain juga disebutnya sunnah. Ada lagi? Ya silakan. Sebelum saya lihat tulisan waktu terbakar yang yakin. Betul. Itu apakah kita waktu beribadah pada seorang betul-betul apa baca atau kemana? Terus yang kedua, apakah ayat-ayat Al-Quran itu boleh berubah? Misalnya Rabbana atina itu kan untuk kita, sedangkan kalau kita sendiri kan misalnya Rabbi, Allahumma firli dan sebagainya, pokoknya serbai. Terus yang ketiganya, doa apa yang sering dilakukan oleh Rasulullah? Ayat di atas tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Yakin di situ, Pak, menurut para pakar tafsir adalah kematian. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu mati, itu maknanya. Bukan maknanya menyembah Allah dengan keyakinan, itu bukan ayat ini. Penggunaan saat kita ibadah harus yakin, bukan ayat ini. Ya, bukan ayat ini bermakna sembahlah Allah atau beribadah kepada Allah sampai kamu mati. Al yakin di situ maknanya mati, kematian. Memang benar ibadah itu harus yakin, Pak. Ya, benar itu. Makanya kata Nabi, wa antum muqinun nabi ijabah. Kamu yakin bahwa doa akan dikabul. Bahkan ada, Pak, doa yang apabila kita tidak yakin diterima ibadah, doanya dosa besar maksudnya. Itu masuk dosa besar, yaitu saat kita di Arafah, saat kita haji di Arafah tanggal 9. Di sana kan disunahkan berdoa. Kita yakin doanya dikabul. Siapa yang tidak yakin doanya dikabul, dosa besar. Itu saat itu. Jadi memang harus yakin ibadah itu. Kalau nggak yakin, nggak akan datang keikhlasan. Tapi ayatnya atau dalilnya bukan ayatnya. Nah, yang kedua, yang kedua betul ya? Ayat-ayat Al-Quran. Oh iya, bolehkah merubah ayat Al-Quran? Tidak boleh. Tidak boleh merubah ayat Al-Quran, walaupun satu huruf. Kalau ada orang membaca, misalnya gini, di dalam surat Al-Fatihah saja ya, Maliki Yaumiddin, kan maknya panjang, ada alifnya. Lalu ada orang baca Maliki Yaumiddin, itu tidak merubah, karena Nabi pernah membaca yang seperti itu namanya qiraah. Yang berubah itu tadi Rabbana atina diganti Rabbi atini. Rabbi atini fid dunya hasanah, itu untuk saya. Kalau untuk dia Rabbi ya atihi, ya Allah ya berikan kepadanya, kayak gitu. Itu nggak boleh dirubah. Rabbana atina, Rabbana atina saja, tidak boleh Rabbi atini, nggak boleh. Ya, kecuali Pak, kita tidak bermaksud membaca Al-Quran, itu boleh, nggak apa-apa. Ya, kecuali kita tidak bermaksud membaca Al-Quran atau kebetulan teksnya sama dengan Al-Quran. Kalau sengaja nyariin Al-Quran, walaupun kita niatnya tidak baca Al-Quran, juga sama aja itu namanya Al-Quran. Nah, kalau begitu siasatnya, tekniknya menurut para ulama, terutama yang Rofi Habli yang sendiri tapi berlaku untuk orang banyak. Kalau kalimatnya untuk orang banyak lalu dipakai untuk sendiri sih masih nggak ada, hampir nggak ada permasalahannya. Kita niatkan saja kalau doa sendiri nih, nggak ada jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kami ini siapa? Ya kami itu saya, istri saya, anak saya, kan gitu, niatkan gitu aja kalau sendirian. Yang jadi masalah itu suka begini, seperti contohnya Robbi habli minas sholihin, itu kan ayat. Ya, ini imam gimana sih baca sendiri? Kalau hadis itu masih bisa, Pak. Hadis atau doa yang dari Nabi, Allahumma hdini menjadi Allahumma hdina. Tapi kalau Al-Quran nggak bisa. Ya, kecuali ya bukan niat membaca Al-Quran, tapi kebetulan sama dengan Al-Quran. Seperti apa? Seperti
doa iftitah. Karena ada dalam Al-Quran ya wa ana minal muslimin, ya kan? Di Al-Quran sama di bacaan kita kan beda kan. Nah yang kita baca itu hadis kan, bukan Al-Quran. Iya, begitu. Jadi kalau kasusnya tadi kalimatnya kalimat untuk saya, tapi dalam doa ada jamaah, maka baca kalimat itu tapi niatkan untuk bersama. Rabbi habli minas sholihin, baca aja Rabbi habli minas sholihin, tapi dalam hati niatnya untuk bersama, tidak usah di rumah. Yang ketiganya doa yang sering dibaca Nabi. Doa Nabi itu sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Karena maksudnya setelah sholat Pak ya, setelah sholat saya belum. Ya, yang saya baca, yang saya ambil ya doa dari Nabi juga. Tapi kalau ditanya apa intinya, ya intinya minta kebaikan, terutama kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya lalu dirinci lagi oleh Nabi, ya misalnya ya Allah jauhkan kesusahan, jauhkan dari hutang, itu juga Nabi juga baca doa itu. Ya. Itu manusiawi, silahkan. Makanya kebutuhan kita, hajat kita tentang dunia, Nabi juga berdoa tentang itu. Kebutuhan hajat kita tentang akhirat, Nabi juga membaca doa tentang itu. Silahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Silahkan Pak. Mengenai doa seperti apa di outdoor menggunakan bahasa sendiri atau bahasa Arab. Masalahnya kalau kita menggunakan bahasa sendiri kita paham apa yang kita minta ya. Sementara dalam bahasa Arab ada kata-kata mungkin yang kita nggak pahami. Aneh nggak? Terima kasih. Doa yang utama yang kita baca adalah doa dari Al-Quran. Yang kedua doa dari Nabi. Itu apa namanya, ada semacam ciri bahwa dia cinta pada Nabi, dia sering menggunakan bahasa Nabi, Pak. Itu ciri bahwa dia cinta pada Allah, suka dengan ayat-ayatnya, terlebih yang mengandung doa itu. Jadi doa yang ada dalam Al-Quran, yang kedua doa yang dari Nabi, yang ketiganya Pak, doa yang dipahami oleh kita, baik dengan bahasa Arab maupun dengan bahasa kita sendiri. Tidak perlu pakai bahasa Arab kalau memang tidak paham. Pakailah bahasa sendiri daripada bahasa Arab ngawur, ngaco. Tapi kalau Al-Quran hadis ya pasti bahasa Arab kan. Maka kalau mau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis. Kalau yang tidak ada dalam Al-Quran hadis, pakai bahasanya ulama yang ngerti bahasa Arab, ambil. Tapi kalau bahasa ulama yang kira-kira nggak paham, lebih baik doa yang kita pahami. Ya Allah yang kita pahami saja, itu lebih baik. Ya. Cuman kalau dalam sholat, setelah sholat nggak lazim doa bahasa Indonesia, Arab. Tadi doa dalam resepsi, doa dalam apa seremonial gitu. Sholat. Ada lagi? Cukup ya? Apa yang sudah kita bahas, kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menetapkan ilmu kepada diri kita, pemahaman dan kemampuan mengamalkannya, hingga kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah melaksanakan perintahnya, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma waffiq iman wa taufiq wa hidayah. Allahumma waffiqna li wa tarda wa ja'alna malana fi ridha wa ilana muridina wa dunya nabi Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.